Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Sunairi Asrom. Saya merupakan peserta PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan hasil diskusi bersama instruktur dan rekan-rekan, itu dosen pengampunya Bapak Edi Prasetyo Nugroho MT. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk materi yang akan disampaikannya. Next. Kegiatan pembelajarannya itu diantaranya itu tentang materi sistem jaringan dasar, kemudian konsep jenis jaringan berdasarkan cakupan area atau luas, kemudian konsep teknologi jaringan berbasis luas atau WAN, jenis-jenis kabel jaringan, topologi jaringan, kemudian media penghubung jaringan, wire dan wireless network, kemudian studi kasus jaringan via satelit. Nah, yang pertama itu hasil diskusi dengan instruktur itu tentang pendefinisian apa itu komputer, kemudian jaringan komputer, kemudian jenis-jenis kabel jaringan, kemudian penjelasan tentang kabel UTPS seperti apa, topologi jaringan, dan di akhir ada studi kasus tentang jaringan satelit. Next, komputer dan jaringan komputer. Dimana kita ketahui bahwa definisi komputer adalah perangkat elektronik yang menerima masukan proses sesuai dengan selangkah instruksi atau yang disebut program komputer atau perangkat lunak atau software, dan menghasilkan output. Atau komputer bisa dikatakan dalam hal lain itu mesin serbaguna. Perangkat komputer sudah banyak dijumpai, contohnya itu di televisi, kemudian di AC, termasuk komputer itu sendiri. Sekarang itu karena teknologi semakin berkembang, perangkat komputer, perangkat digital sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Nah, kemudian untuk definisi jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data melalui modem transmisi. Atau bisa dikatakan bahwa jaringan komputer itu adalah dua buah komputer atau lebih yang saling terhubung untuk berkomunikasi melalui media transmisi data. Next. Selain itu ada yang disebut dengan jenis-jenis jaringan berdasarkan cakupan area, di mana yang kita ketahui bahwa jenis-jenisnya itu ada yang disebut dengan PAN, Personal Area Network, kemudian LAN, Local Area Network, dan ada jenis jaringan MAN, Metropolitan Area Network, kemudian WAN, Wide Area Network. Next. Untuk jenis jaringan berdasarkan area, yang pertama itu PAN, Personal Area Network. Itu contoh implementasi dari perangkat yang digunakannya yaitu penggunaan IMPA merah, kemudian penggunaan Bluetooth. Nah, penggunaan Bluetooth di sini ini sudah banyak ditemukan ya, dari perangkat-perangkat yang ada perangkat Bluetooth-nya, misalkan di laptop itu sendiri sudah tersedia, kemudian ada speaker yang menggunakan Bluetooth, ada perangkat-perangkat digital yang lain, misalkan ada di mouse juga ada yang pakai Bluetooth. Jadi penggunaan Bluetooth ini sudah banyak perangkat-perangkat digital yang menggunakan teknologi Bluetooth. Nah, selain itu ada juga hotspot. Hotspot ini sudah bukan hal yang aneh lagi karena sudah banyak dipakai oleh masyarakat. Di lingkungan pendidikan pun untuk para siswa atau peserta didik ini sudah menggunakan fasilitas hotspot seperti itu. Nah, karena di pangkat-pangkat yang dimiliki peserta didik, dimiliki para masyarakat itu dari pangkat smartphone-nya sudah ada fasilitas untuk hotspot. Karena semakin canggihnya perkembangan sekarang, fasilitas tersebut sudah terjadi hal yang aneh lagi. Nah, itu fasilitas hotspot di sini adalah termasuk ke dalam jaringan jenis jaringan PAN. Nah, selain ini ada juga yang disebut dengan share-it. Nah, aplikasi share-it juga itu termasuk ke dalam kategori jenis jaringan PAN. Nah, untuk secara garis besarnya, untuk penggambarnya terlihat ya, ini adalah perangkat-perangkat yang
tergolong ke dalam jaringan PAN, Personal Area Network. Nah, selain Personal Area Network ada juga jenis jaringan LAN, Local Area Network. Apa itu Local Area Network? Itu disebut juga dengan jaringan dalam satu ruangan, di mana jenis jaringan LAN ini sering kita temukan kalau di sekolah, itu di lab sekolah, di mana dalam satu lab itu terbentuk sebuah jaringan LAN. Kemudian ada juga sering ditemukan juga di warnet. Nah, mungkin di tempat-tempat lain yang sudah banyak ditemukan seperti itu. Next. Nah, selanjutnya untuk Wide Area Network, kenapa bisa dikatakan jenis jaringan WAN atau Wide Area Network? Apa yang membedakan dengan jenis-jenis jaringan yang lain? Dimana telah kita ketahui bahwa WAN di sini ini gabungan dari beberapa jaringan lokal dengan MAN. Nah, kita implementasikan bahwa ini disebutkan ada 4 buah gedung, ya, 4 buah gedung ini terhubung dengan menggunakan media perangkat yang menjadi ciri khas pembeda dari jenis jaringan lain, yaitu adalah sebuah router. Di sini router ini fungsinya untuk menghubungkan dari jaringan yang satu ke jaringan yang lain. Nah, ini udah terbentuk di dalamnya itu jenis jaringan LAN dan MAN. Nah, si router ini akan menghubungkan ke gedung-gedung yang lain. Nah, ini jadi misalkan ini gedung A, gedung B, gedung C, gedung D. Nah, di gedung A ini sudah terdapat router, di B pun sama, di C pun sudah ada routernya, di D pun sama. Nah, ini terhubung. Nah, kenapa bisa disebut dengan jaringan WAN? Ini bisa dikatakan jenis jaringan WAN apabila ada jalur ISP-nya, internetnya atau gateway-nya. Nah, kalau misalkan konsep jenis jaringan ada router tapi tidak ada akses internetnya atau ISP-nya, itu tidak bisa dikatakan jenis jaringan WAN. Jadi setelah tidak langsung melihat dari definisi jenis jaringan WAN, konsep jaringan WAN itu bisa terbentuk bukan dilihat dari segi seberapa jauh, seberapa meter seperti itu, tapi dilihat dari teknologi yang dipakai dari jenis jaringan tersebut. Nah, teknologi yang tadi bahwa bisa dikatakan jaringan WAN apabila keempat gedung ini dihubungkan dengan menggunakan router masing-masing dan ada akses internetnya, ISP-nya. Itu bisa dikatakan jenis jaringan WAN. Nah, kalau di atas di sini definisinya, itu jaringan yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. Nah, seperti itu. Nah, akan lebih mudahnya lagi kalau kita coba untuk mensimulasikannya, ada aplikasi khusus yaitu CPT, yaitu Physical Packet Tracer, di mana di aplikasi tersebut kita bisa mensimulasikan jaringan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Next. Kemudian selain jenis jaringan berdasarkan cakupan area, ada juga jenis kabel jaringan. Apa saja jenis kabel jaringan? Yang pertama ada koaksial, kemudian ada UTP, ada STP, dan fiber optik. Nah, mungkin untuk fiber optik sekarang sudah tidak aneh lagi karena ini yang jenis kabel jaringan yang paling bagus, karena biaya pun itu relatif mahal. Perangkat pendukung untuk di FO pun sangat mahal, seperti itu. Next. Nah, untuk kabel UTP sendiri di sini kepanjangan adalah Unshielded Twisted Pair, di mana penamaan kabelnya di sini ada istilah yang disebut dengan 10 BSTX. Apa itu 10 BSTX? 10 berarti kecepatan bandwidth-nya itu bisa mencapai 10 MB per second. Kemudian base itu berarti menggunakan satu selang. Tag di sana bisa diartikan adalah twisted pair atau berpasangan, di mana kabel UTP ini terdiri dari 4 pasang, seperti itu. Next. Nah, selain jenis kabel jaringan, ada juga topologi jaringan. Topologi jaringan bisa dikatakan juga skema jaringan.
Nah, sebelum kita membangun sebuah jaringan, itu harus kita membuatkan skema jaringan supaya apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan apa yang diinginkan untuk pembangunan sebuah topologi jaringan. Apa saja topologi jaringan yang telah dikenal itu ada di sini tercantum ada 5, itu topologi bus, topologi ring, kemudian topologi star, topologi mesh, dan topologi tree. Nah, ini contoh salah satu bentuk topologi dari bus. Nah, topologi ini bisa dikatakan topologi sederhana, di mana di dalamnya terdapat beberapa workstation atau bisa dikatakan komputer client. Kemudian ada yang disebut dengan T-connector, ya. T-connector. Jadi dari masing-masing node workstation ada T-connector, dan jalur yang disebut dengan dari tiap-tiap ini adalah terminator. Nah, topologi bus di sini sering kita bisa dijumpai itu contohnya di warnet juga ada yang pakai topologi bus. Next. Nah, selanjutnya topologi jaringan itu topologi ringnya. Nah, apa itu topologi ring? Topologi ring itu adalah sebuah bentuk topologi jaringan di mana setiap node ke node lainnya hingga membentuk rangkaian yang menyerupai bentuk cincin atau melingkar. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini. Nah, ini menggambarkan workstation atau komputer client. Nah, ini yang disebut dengan menyerupai bentuk cincin atau melingkar. Apa kelemahan dari topologi ring ini? Nah, kelemahannya adalah ketika node atau workstation atau disebut dengan komputer client ini ada satu yang putus jaringannya, maka keseluruhan pun akan putus jaringannya. Seperti itu. Jadi ketika ada satu komputer client yang terputus jaringannya, maka otomatis semua pun akan terputus. Nah, selain itu ada juga topologi yang menggunakan media tanpa kabel atau bisa disebut dengan topologi ad hoc seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tentang media penghubung jaringan, di mana media penghubung jaringan ini ada istilah yang disebut dengan wire network. Apa itu wire network? Wire network itu adalah disebut juga dengan transmisi jaringan yang menggunakan kabel. Karena kita ketahui tadi udah dijelaskan jaringan LAN itu menggunakan kabel, yaitu kabel UTP tadi. Itu contohnya itu jaringan menggunakan kabel. Nah, kemudian ada lagi dengan wireless network atau transmisi jaringan tanpa menggunakan kabel. Nah, apa saja? Misalkan komunikasi dalam bentuk tanpa menggunakan kabel, nah, atau juga wireless. Nah, itu WiFi itu sendiri, kemudian ada lagi SIM-X atau komponen-komponen lain yang digunakan itu media tanpa kabel. Bisa juga dengan satelit atau perangkat dari selulernya ada dengan CDMA, GSM, itu salah satu media-media penghubung komunikasi jaringan tanpa kabel. Ada juga inframerah dan ada ultraviolet. Nah, seperti itu. Next. Nah, dari ada studi kasus tentang jaringan satelit. Nah, di mana di sini contoh kasusnya adalah Pak Edi ditugaskan oleh pusat data ini Lobster untuk mengirim data Lobster ke pusat pendataan Lobster. Nah, posisi Pak Edi ini berada di kapal laut. Nah, bagaimana caranya untuk mengirimkan data terkini tentang Lobster melalui HP Pak Edi? Nah, HP Pak Edi ini nanti dibaca melalui GPS-nya. Nah, kemudian jelaskan konsep komunikasi yang terjadi agar data Lobster tersebut dapat terkirim ke pusat pendataan Lobster. Nah, kemudian teknologi apa saja yang digunakan untuk mengirim proses mengirim data tersebut. Nah, secara gambarannya seperti ini untuk dari studi kasus mengirim data ke pusat Lobster. Nah, ini menggambarkan soalan HP Pak Edi yang di sini mengirimkan data ke server melalui GPS-nya. Nah, nanti di server ini ada BTS, ya, BTS-nya. Nah, dari server ini dikirimkan ke melalui satelit. Nah, dari sini dikirimkan ke server pusat di Lobster. Jadi perangkat-perangkat yang digunakan ini ada HP, ada BTS-nya, kemudian ada servernya, dan satelitnya. Nah, sini pun ada servernya lagi. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan
hasil dari review materi tentang teknik komputer dan jaringan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dicukupkan dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.